Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini ibarat kita seorang musafir yang singgah di suatu perkampungan untuk mencari perbekalan agar bisa melanjutkan perjalanan yang lebih panjang. Tapi kebanyakan musafir tersebut malah terlena dengan keindahan perkampungan yang ia singgahi. Akhirnya mereka lalai untuk mencari perbekalan. Malah mereka sibuk untuk membangun rumah, sibuk mencari kendaraan, sibuk mencari hal-hal yang mereka butuhkan untuk tinggal di perkampungan tersebut. Padahal sejatinya mereka hanyalah singgah sementara waktu dalam perjalanan yang panjang untuk mencari bekal-bekal agar sampai di perkampungan abadi, perkampungan yang selama-lamanya tidak akan pernah ia tinggalkan, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, yaitu akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ia pun terlena, sibuk dengan urusan-urusan perkampungan tersebut, sibuk dengan kehidupan di perkampungan tersebut, hingga tanpa ia sadari, ia merasa bahwa ia akan hidup di perkampungan tersebut untuk selama-lamanya. Lalu ia mengindahkan pencarian perbekalan untuk melanjutkan perjalanan di kampung akhirat. Begitu malaikat mau datang menjemput, ia baru sadar, oh ternyata di perkampungan ini saya hanyalah singgah sementara untuk mencari perbekalan agar aku bisa melanjutkan perjalanan di kampung akhirat. Tapi semuanya sudah terlambat, karena malaikat maut datang menjemput kita dengan paksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut, kita harus menyerahkan nyawa kita untuk dicabut, untuk berpindah dari kampung dunia menuju kampung akhirat. Inilah fenomena yang nyata, sahabat. Kejadian ini bukan hanya sebagai tafsiran. Kejadian ini begitu banyak dialami oleh masyarakat, oleh manusia-manusia yang tinggal di bumi. Mereka kadang tidak sadar karena terlalu sibuk mengurusi urusan dunia, terlalu sibuk untuk memiliki rumah, untuk memiliki kendaraan, untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan popularitas, untuk mengumpulkan jabatan. Mereka lupa, mereka tidak sadar bahwa apa yang ia kumpulkan hari ini itu akan mereka tinggalkan. Yang akan mereka nikmati hanya sebatas umur di dunia, kisaran 70 hingga 80 tahun. Tapi justru perbekalan akhirat, yaitu amalia-amalia ibadah kita, pahala-pahala kita, contohnya seperti sedekah, baca Quran, sholat tahajud, sholat berjamaah di masjid, zikir, dan amalia-amalia lainnya, banyak mereka tinggalkan. Padahal justru itulah yang akan menyelamatkan mereka di perjalanan menuju kampung akhirat. Justru malah mereka selalu mengumpulkan harta dunia, mengumpulkan perbekalan-perbekalan dunia yang nyata-nyatanya tidak akan ia bisa bawa ke kampung akhirat. Apalagi jika niatnya hanyalah untuk memperkaya diri sendiri, hanya untuk mementingkan diri sendiri, agar bisa dilihat orang sebagai orang yang sukses, sebagai orang kaya, sebagai orang yang berkelimpahan harta. Satu-satunya cara agar kita bisa membawa harta kita, kekayaan kita yang ada di dunia ini, agar bisa kita bawa dalam perjalanan menuju kampung akhirat, yaitu dengan cara kita menyedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Kita membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok pesantren, membantu fakir miskin, menyumbang ke panti asuhan, menolong orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara seperti itulah harta kita, kekayaan kita yang sudah kita kumpulkan di dunia ini bisa kita bawa ke negeri akhirat. Tapi kalau niat kita salah, hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk memperkaya diri sendiri, na'udzubillah, semua itu harta kita akan sia-sia. Kita boleh mengumpulkan harta dunia, kita boleh mencari rezeki sebanyak-banyaknya, kita boleh membangun rumah yang mewah, kita boleh membeli mobil yang mewah, tapi ingat, kita juga harus menginvestasikan apa yang kita miliki, kekayaan kita di jalan Allah. Janganlah dunia ini kita taruh di dalam hati, tapi dunia ini hanya cukup dalam genggaman kita. Jika dunia sudah masuk ke dalam hati, maka kita akan berat untuk meninggalkannya, maka kita akan berat untuk menyedekahkannya. Tapi jika dunia hanya dalam genggaman, maka kita akan mudah untuk melepaskannya, maka kita akan mudah untuk bersedekah dengan harta yang kita miliki. Itulah salah satu cara agar harta kita bisa menyelamatkan kita
bisa menaungi kita di padang mahsyar kelak ketika perhitungan amal, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.